Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama-sama belajar di sekolah. Untuk kali ini kita akan belajar yang namanya. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan absen terlebih dahulu atau kehadiran. Untuk hari ini adakah yang tidak hadir? Siapa? Oke, baik. Semoga nanti ada informasi untuk teman-teman kita yang tidak hadir. Untuk itu, sebelum mengawali pelajaran kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih untuk teman kalian namanya sudah memimpin doa pada pagi hari. Tepuk tangan dong. Baik, tentunya ini adalah pelajaran yang baru kalian kenal. Tapi sebelumnya kalian sudah tahu. Nanti akan kalian mengetahuinya lebih dalam lagi setelah kita belajar. Belajar apa sih ini? Ini adalah belajar coding dan kecerdasan artifisial. Apa sih coding dan kecerdasan artifisial itu? Nanti kita akan belajar. Nah, setelah belajar ini nanti diharapkan kalian Disconnected. memahami tentang berpikir komputasional itu dasar dari coding dan kecerdasan
bisa nanti bicara juga untuk materinya hari ini. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan komputer tentunya. Karena apa? Karena ini kita tidak bisa lepas dari kehidupan dunia komputer atau digitalisasi. Karena hampir semua aktivitas kita selalu menggunakan komputer. Makanya kita harus punya pemikiran yang lebih maju lagi mengikuti abad 21. Saat ini kita memasuki abad 26 yang selalu menggunakan komputer. Betul ya? Lalu apa saja yang bisa kita pelajari, yang harus kita punyai, kompetensi apa yang harus dipahami, yang dimiliki? Yang pertama adalah apa itu? Coba dibaca Mas Faiz. Critical thinking atau berpikir kritis. Kita sebagai siswa harus punya pemikiran yang kritis, tidak hanya berpikir yang biasa saja, harus cerdas dalam berpikir. Yang kedua apa? Oleh kreativiti atau kreativitas. Selain berpikir kritis, kita harus punya kreativitas, punya kemampuan untuk membuat sesuatu itu tambah bermanfaat, aktif, ya. Berikutnya silakan untuk dibaca Mas David. Komunikasi. Komunikasi itu apa? Berbicara, terus apalagi berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan komputer, kita harus bisa. Ya. Berikutnya yang terakhir adalah apa? Kolaborasi. Kolaborasi apa? Bersama, bergabung. Bergabung dengan apa? Orang yang bisa memahami tentang kemampuan abad 20. Nah, jadi berpikir komputasional itu tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah secara sistematis, secara runtut, secara terukur, tapi juga mempertimbangkan aspek kritis. Kritisnya itu apa saja? Etika. Meskipun kita punya komputer, kita punya HP, punya laptop, kalau membutuhkan sesuatu itu pasti menggunakan benda-benda itu, gadget, betul. Kita harus tetap punya etika dalam menggunakan alat-alat tersebut. Ya, jangan sampai kita nanti salah menggunakan. Gitu ya. Lalu dampak sosialnya ini harus diperhatikan. Kalau kita hanya menggunakan HP terus tiap hari, apa yang terjadi? Apa yang tidak sehat, ketemu teman juga jarang, ya wanda, karena lebih asik menggunakan HP di rumah. Terus keberlanjutan solusi yang dihasilkan. Solusi yang dihasilkan dari HP itu tidak selamanya selalu benar. Kadang ada kesalahan. Dari itu makanya kita harus punya aspek kritis. Etikanya harus punya, dampak sosialnya harus diperhatikan, dan solusi yang dihasilkan itu tidak selamanya harus betul-betul diperhatikan sebagai seorang pelajar. Bisa dilanjut? Baik. Lalu apa saja sih apa saja yang diperlukan dalam berpikir komputasional itu? Ada 4 prinsip, ada 4 hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita untuk belajar coding dan kecerdasan artifisial. 4 hal itu apa saja? Yang pertama adalah decomposition atau decomposition. Apa decomposition itu? Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan bisa dipahami. Ya.
masalah kompleks, masalah yang besar, masalah yang rumit itu akan terasa ringan kalau nanti dipecah, dipilah menjadi kecil supaya apa? Bisa terselesaikan. Yang kedua yaitu recognition, pengenalan pola. Apa itu? Silakan coba dibaca, Sabrina. Mengindeksasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat Terapkan kembali. ya. Mengidentifikasi kesamaan atau pola, mencari jawaban dari pola-pola yang sudah ada. Apa itu maksudnya nanti kita akan bahas. Lalu yang ketiga adalah abstraction atau abstraksi. Apa itu? Silakan dibaca. Oke. Informasi itu kadang ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi kita harus cek ini datanya benar atau salah. Kalau sudah benar kita pakai, kalau salah kita ubah informasi itu. Baik, yang keempat untuk prinsip berpikir komputasional yaitu algorithmic thinking, berpikir algoritmik. Apa itu? Silakan kalian dibaca. Otomatis menyelesaikan suatu. Nah, ini menyusun langkah-langkah, diurutkan supaya runtut. Langkah-langkah sesuatu itu harus diurutkan supaya tambah jelas. Empat hal inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita ketika kita mau belajar berpikir komputasional. Empat hal. Yang pertama tadi apa? Decomposition. Dua, pengenalan. Tiga, abstraksi. Empat, berpikir algoritmik. Baik, untuk supaya lebih semangat lagi, kita jadian dulu. Kelas 5A. 5 belajar gembira, kuat, pintar, hebat, sukses bersama menjadi juara. Tentunya jadi juara. Nah, kita akan belajar yang pertama. Apa sih decomposition itu? Apa contohnya? Nah, decomposition. Contohnya permasalahan kalian punya acara ulang tahun, akan berulang tahun. Ulang tahun itu acara besar apa kecil? Supaya tidak berat memikirkannya, kita harus bagi menjadi kecil-kecil. Apa itu contoh? Ya, bayangkan kamu punya pesta ulang tahun yang sempurna yang dipersiapkan dalam satu, memilih kamu pengen ulang tahun acaranya gimana, dipikirkan. Terus temannya siapa saja, gitu ya. Menyiapkan makanannya apa yang perlu diberikan kepada teman-teman kita. Lalu menentukan permainan. Selain itu, apa lagi kira-kira menurut kamu ketika ada pesta ulang tahun? Coba bayangkan. Yuk, menurut kamu apa yang perlu dipersiapkan? Ada? Apa? Aduhnya, hadiah untuk temannya yang datang itu maksudnya. Itu apa? Yang datang. Tuh, yang datang kan tidak perlu ya, acara kita kok. Kalau temannya bawa kado ya terserah temannya kan hadiahnya.
Ini yang dimaksud kamu punya ulang tahun, punya acara. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan? Apa? Mengundang teman ini sudah ada. Yang belum kira-kira apa lagi? Ada ide dari kalian? Ayo. Sebenarnya tadi betul, tapi bukan memberi hadiah, kita membawakan teman kita yang berdatang ke siapa? Ya pada jajan, mainan, atau apa? Nah itu kan harus diberikan, dipikirkan dulu. Masa temannya datang sudah bawa kado terus permainan selesai, makan-makan selesai, pulang juga banyak Pak. Biasanya diberi nggak kalau kamu datang ulang tahun? Dibawa oleh-oleh kan untuk bawa pulang. Ya pada, nah inilah yang dimaksud Joko. Permasalahan yang besar, acara yang besar harus dibagi-bagi. Nggak bisa dibikin sendiri, nanti bisa dibagi ini memilih tempat, mungkin ayah yang menentukan. Betul? Kalau mengundang teman, siapa? Ya kamu yang punya acara, ya teman sahabat yang sudah boleh. Dibagi, ya kan? Terus menyiapkan makanan, siapa yang menyiapkan makanan? Biasanya, mama, ya kan? Menentukan permainan siapa? Kamu dengan keluarga atau dengan nanti siapa yang memimpin acaranya, ya kan? Nah, bagi-bagi. Coba kalau kami sendiri yang menentukan, memilih tempat kamu, mengundang teman kamu, menyiapkan makanan kamu, mampu nggak? Nah, dibagikan. Jadi nanti acara kita terlaksana. Sampai di sini untuk dari komposisi paham. Oke, kira-kira apa lagi contohnya? Punya acara apa lagi? Punya kegiatan apa? Silakan. Wah, ini salah satunya. Nah, ya, menghias tempat pesta ulang tahun. Nah, salah satunya dari masalah yang besar dibagi menjadi kecil. Oke? Maksudnya kegiatan apa lagi menurut? Ya, Pak. Kira-kira kamu punya suatu acara apa? Kalau liburan biasanya apa? Jalan-jalan kemana? Ke Bali. Oh, dari ke Bali. Siapa yang ke Bali? Oh, Faiz rencana ke Bali. Kalau mau ke Bali itu kira-kira persiapannya banyak apa sedikit? Apa yang perlu dipersiapkan? Pakaian, terus apa lagi? Makanannya, kendaraannya harus dipikirkan. Oh, duit. Apa? Kan banyak kendaraan, Mas. Kendaraan ya pasti ada bensinnya ada, ya kan? Nah, masuk kendaraan baru bensin. Nah, sudah kamu bisa menentukan ke Bali tadi harus ada. Yang pertama yang paling penting adalah duit, uang, betul. Yang pertama harus uangnya ada. Ke Bali tidak bawa uang. Terus yang kedua apa? Kendaraannya ke sana itu loh harus dipikirkan. Naik apa? Pesawat kah? Mobil kah? Motor? Gojek? Berapa biayanya ke sana ya? Ya, apa lagi? Pakaiannya harus dibawa. Kalau nggak bawa pakaian dari rumah ya kamu beli pakaian di sana. Biayanya sama banyak. Betul kan? Nah, kamu sudah bisa menentukan luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian. Untuk yang pertama yang sudah apa? Sekarang yang kedua tadi apa? Ayo, yang kedua tadi apa? Pengenalan. Apa itu pengenalan polanya? Nah, ini pengenalan pola. Jadi ada rangkaian-rangkaian menemukan pola. Nah, dari sini coba kalian perhatikan. Di sini ada pola angka. Ada 2, 4, 8. Kira-kira setelah itu berapa? Keterangan dong?
10. Kenapa kok kamu bisa mengatakan 10? Kenapa? Ditambah 2, betul. 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Setelah itu 12. Lanjut. Tangan dong kalian. Sulit atau gampang? Gampang apa sulit? Gampang. Sekarang untuk pola yang kedua ada bentuk lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Kira-kira berikutnya apa? Coba, ayo maju. Gambarkan di papan tulis. Siapa yang mau maju? Ayo. Lingkaran, segitiga, berikutnya. Silakan. Nih, di situ ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Berikutnya apa? Oh, ada 4 yang dikerjakan oleh Pak. Kira-kira betul apa salah? Yuk, silakan coba ada di sini. Ya, kita lihat cocokkan. Pertama lingkaran. Soalnya ini lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran. Betul nggak? Oke, terus segitiga lagi. Lingkaran segitiga, lingkaran. Terus segitiga. Betul, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi kalau kita belajar di komposisi apa namanya, belajar recognition antara pola, harus tahu urutannya, harus tahu polanya. Jelas? Nah, ternyata tidak hanya seperti ini, anak-anak. Jadi kalau ini yang gambar ini sama ini, contoh ini namanya nanti amplak. Ya, tapi ada yang menggunakan komputer. Saat ini kita tidak bisa menggunakan karena fasilitas komputernya masih belum memadai. Nah, nanti kita satu waktu nanti kita akan coba praktek di ruang komputer. Untuk teman-teman yang berikut, kita belajar mengenal pola melalui komputer dengan ini. Websitenya adalah abca atau asia.com. Ini nanti gambarnya seperti ini, nanti mobil yang berjalan. Kira-kira seru nggak permainan seperti ini? Pasti nanti akan seru belajar seperti ini. Kenapa? Tepuk tangan dong kita di sini. Ya. Ketiga, apa yang ketiga? Yang ketiga? Abstraksi. Sebelum kita ke abstraksi, masih semangat apa anda ini? Masih konsentrasi apa anda ini? Tepuk 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3. Nah, kita tepuk tangan dulu semuanya. Sekarang yang ketiga. Ya, coba. Abstraksi ini mengambil informasi yang penting, yang tidak penting harus dibuang. Contoh. Siapa yang membaca? Coba Zaidan aja, maju Zaidan. Zaidan. Silakan dibaca. Dari sana. Ya. Oke, keras. Ya, aku. Stop. Aku ini adalah tempat orang membeli makanan. Kira-kira apa nanti? Hah? Tempat makanan bisa dibayangkan. Tempat makanan itu apa saja? Banyak sekali kan? Apa saja kira-kira? Restoran, warkop,
kafe, apa lagi? Warteg, apa lagi? Apa? Parmindo. Apa? Makanan. KFC. Ya ada. Yang ricis, kalau empat dulu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang kedua, apa petunjuknya? Ada meja dan kursi. Ayo bayangkan. Tadi sudah disebutkan. Di ricis ada meja kursi? Ada. Di Warmindo ada meja kursi? Ada. Di mana lagi tadi? Di kafe ada meja kursi? Ada. Oke. Terus? Tapi bukan rumah. Pak, kira-kira apa? Pesan. Aku di mana? Ayo, kira-kira apa jawabannya Mas Zaidan? Daftar sana. Daftar. Ya, kira-kira apa jawabannya menurut kamu? Tadi sudah diberi masalah sama teman-teman. Kira-kira apa? Kafe menurut Zaidan. Yang lain? Yang tempat makan, makanan. Apa namanya makan? Angkat siapa jawab? Apa? Jenny? Restoran menurut Jenny. Oke, boleh. Pakai siapa? Faisal apa? Warteg. Ya, udah. Yang pesan apakah jawabannya? Siap. Memang ini perlu petunjuk selanjutnya ya. Apa? Kira-kira apa jawabannya? Lihat kan? Ayo yang jawab restoran. Mana yang lainnya? Oh, restoran. Yang jawab kafe? Kamu jawab kafe. Apa dari kafe ya? Ya, saya keras. Kafe juga ya Pak. Kalau Faisal tadi apa? Yang keras dong. Yang betul apa? Kita lihat. Hitung. 1, 2, 3. Ukurannya lebih besar dari kafe, lebih besar dari Oke, tepuk tangan dong untuk semuanya. Selanjutnya, yang ke tadi yang pertama apa tadi? Di kompetisi, terus tiga, atraksi. Sekarang yang keempat adalah, ayo, algoritmi. Algoritmi thinking, yaitu menyusun langkah-langkah yang benar. Suatu tugas kita dikerjakan dengan baik. Kalau benar susunannya pasti jadi baik. Urutan-urutannya itu harus benar, tidak boleh di asal-asalan. Contohnya ini membuat roti lapis ala Korea. Pernah buat? Pernah buat? Ini jadi coba, ya. Silakan setelah ini juga dicoba. Pesan ke Mama Bunda Umi. Yang pertama, siapa yang mau baca? Oke, silakan. Baca. Kelihatan dari itu ya. Oke, silakan. 1. Wah, ini yang pertama. Mencampur wortel. Yang kedua. Ayo, lanjut. Ya. Sendok makan. Yang ketiga. Yang keempat. Ya. Ya,
Akhirnya tersusunlah roti lapis. Ini urut dan ini. Sudah urut menurut kamu? Yakin? Oke, baik. Kita akan lanjut lagi. Bentar ya, karena ini baterainya agak habis. Kita tas dulu. Karena nanti kita bisa tetap belajar. Coba bayangkan kalau ini tidak urut, apa yang terjadi? Hah? Tidak sesuai ekspektasi. Wah, luar biasa teman. Kira-kira jadi nggak roti lapisnya? Nggak akan jadi. Contohnya misalnya ambil selembar roti dulu, lalu tata telurnya, semua mint dan kejunya, beri mayonesnya, ambil roti, baru itu. Jadi nggak? Jadi. Ini yang keempat. Kira-kira sampai di sini paham? Kita ambilkan contoh. Nah, kita akan membuat susu hangat. Yuk coba ini dibaca dulu. Kira-kira rannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan, nggak kelihatan siapa? Oke, jadi silakan. Yang pertama ini apa? Terus? Ya, terus? Ya. Ya. Terus? Ini ada. Ini sudah urut belum? Belum. Sudah bisa diselesaikan kalau membuat itu? Belum. Misalnya yang pertama, tuangkan susu bubuk sesuai takaran. Dituang ke mana? Oh, belum ada gelasnya, ya kan? Ya. Yang pertama, bagaimana caranya? Yuk kita akan urutkan. Kira-kira siapa yang mau maju? Oke, yang semangat silakan. Saluna, maju ke depan. Yuk, kita urutkan nanti. Silakan, dari sana Mbak, lihat di situ. Oke, yang pertama menurut kamu yang mana? Silakan dulu. Yang mana? Yang mana yang pindah nomor 1? Ini. Kita pindah ke nomor 1. Ini. Nah, terus yang kedua mana? Ini. Oke, terus yang kedua, yang ketiga sekarang. Ini. Ya, ini yang ketiga. Oke, ini terus yang keempat. Ini keempat. Oke, lanjut. Ini menurut kamu, coba dibaca lagi. Menurut kamu, paham benar apa enggak ini? Yuk, baca. 1. Siapkan gelas dan tisu. 2. Tuangkan susu bubuk sesuai takaran. 3. 3. Tuangkan air hangat di dalam gelas yang berisi susu. 4. Aduk dan air. Tuh, lihat. Dan air juga tercampur rata. 5. Susu hangat yang dinikmati. Oke. Itu menurut kamu sudah benar? Sudah urut? Jadi minuman susu hangat? Coba pendapat yang lain, adakah apa yang perlu dirubah menurut kalian? Ini benar? Benar. Kamu setuju dengan Saluna? Setuju. Yakin? Yakin. Kira-kira jadi susu hangat apa susu dingin? Susu hangat. Nah, kita baca bareng-bareng. Yang pertama, Siapkan gelas yang bersih. siapkan gelasnya yang bersih dulu. Ya, yang kedua, Tuangkan susu bubuk sesuai takaran. nah, terus yang ketiga.
3. Tuangkan air hangat ke dalam gelas yang berisi susu. Sudah muat ya? Ya. Oke, lanjut. Atau menutuskan air di dalam kotak. Apa yang dicampur? Susu Susu dan air. Oke. Terus yang terakhir? Susu hangatnya yang dinikmati. Kalau sudah selesai, dinikmati susu hangatnya. Sudah minum susu hari ini? Yang belum nanti minum susu di rumah. Ya. Lupa pulang sekolah langsung minum susu hangat. Enak. Kalau masih harus tetap yang hangat enak. Dingin. Mau yang dingin? Oh ya boleh. Terserah kamu lah. Bebas mau hangat mau dingin kalau siang hari. Ini sudah betul ya jawabannya ya? Oke, tepuk tangan dong untuk sahabat. Nah, tidak terasa kita sudah belajar 4 prinsip dari berpikir komputasi. Lalu apa lagi ya? Nah, ya tetap semangat, kita akan bergerak. Mana? Ya, silakan berdiri dulu. Iya, kalau ya. Oh, tapi ini bentar, kita buka dulu supaya suaranya keras. Connected. Iya, yang mau nggak bisa ya bisa ya. Kalau main aja. Lagi siap. Dulu ini ya sekarang ya. Ya.
pagi. Halo kembali. Mari gimana? Nah, ini berarti komputasi awal kesimpulannya itu setiap manusia dapat gunakan dalam keseharian seperti apa? Membantu menyelesaikan masalah yang lebih, membantu membuat keputusan yang lebih, mengajarkan cara berpikir kreatif dan struktur, membantu menyelesaikan masalah yang lebih efisien, membantu beradaptasi dengan teknologi. Kalau kita tidak bisa lepas dari teknologi, betul? Karena setiap hari kita berkaitan dengan teknologi. Mau tidur juga butuh teknologi. Apa teknologi? Memasang alarm HP dulu supaya bisa bangun. Ya udah. Kalau ingin naik bepergian terus kendaraan pakai aplikasi. Ya benar. Pengen beli makanan ya pakai aplikasi lagi. Ya benar. Mau beli tiket pesawat mau ke Bali lagi jadi pakai aplikasi. Kalau dulu harus datang ke pabrik sekarang lewat kita nggak tahu ya. Nah, berpikir pembelajaran ini melatih otak manusia dan tetap berpikir secara logis, secara akal, yang bisa diterima oleh semua manusia dan komputer dan sistematis terukur, terencana, terarah sehingga mampu menyelesaikan masalah lagi dari kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya Amira pengen beli makanan, makanannya ini makanan kebab, ingin beli kebab. Apakah Amira akan keluar? Amira jalan ke tempat beli itu masih mencari muter begitu? Tidak. Amira duduk mandi di rumah, buka HP, pakai aplikasi tentang makanan, cari di situ request berapapun aja, tidak perlu cari putar-putar keluar, ya kan? Sudah bisa. Nah, inilah yang membantu kecanggihan dari teknologi yang tadi sudah disampaikan harus punya etika dalam menggunakan teknologi. Sama-sama belinya langsung apa makanannya hari ini beli lagi, nanti beli lagi, nanti sore beli lagi, pesan terus. Nah, ini kira-kira namanya benar apa enggak? Nah, ini kalau sudah seperti ini namanya terbantu. Akhirnya manusia akan kalah dengan komputer karena tidak digunakan akal pikiran, ya sudah tidak mau berusaha bergerak. Ya, mainan ya begitu. Banyak yang meninggalkan permainan tradisional, lebih banyak main. Ya, oke. Nah, kira-kira apa ini? Berikutnya. Terima kasih. Belajar hari ini, selamat belajar. Dan, nah ini untuk kita latihannya. Kamu bagaimana? Kita satu kelompok dua. Mbak, kita. Oh ya, berdua. Kan diskusikan
bicarakan dengan temannya. Ini melengkapi pola, berarti ini tadi yang sudah disampaikan pengenalan pola. Jangan lupa namanya ditulis ya. Oke. Ya, kita tunggu temannya yang masih mengerjakan. Apa? Bukan kenapa bintang? Ya seperti itu, bintangnya ada berapa sudut itu? Ya. Ini siapa? Ada di sini. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, 1, 2 kelompok, 3 kelompok, Asihan, ayo. Tidak ada waktu, silakan. Nah, tadi pakai pulpen, itu bisa diangkut. Tidak apa-apa. Berapa waktu lagi untuk kalian yang masih mengerjakan? Nanti kita akan tekan. Ada lagi yang sudah selesai? Tadi sudah 4 kelompok. Masih belum. Oh, tambah lagi. Dari ya 6. Kelompok yang lain 7. Kurang. Ya, sudah 10. Oke. Kurang 2 lagi. Bapak saya, Pak. Kurang 2 kelompok lagi. Selesai? Oke, sudah. Oke, baik. Nah, sekarang coba siapa yang mau maju ke depan? Mau presentasi, silakan. Kelompoknya Faisal sama Benny, silakan maju ke depan. Ayo. Doa, apa? Ayo, Benny sama Faisal. Ya, biasanya presentasi kamu. Ya, diperhatikan teman kita ini. Presentasi dari teman. Halo. Ayo jadi, silakan. Siapa yang pimpin? Ayo. Itu juga teman. Ini aja ya, kan. Tunjukkan ke sini.
Ke sana juga supaya terlihat. Nah, kamu nggak kesini, nah. lingkaran, depan, depan, lingkaran, depan, depan, lingkaran, depan. Ya, ini jawabannya pertama cepat menurut kelompoknya Kaisa. Lalu, terus yang kedua, segitiga jawabannya yang kedua. Oke, lanjut yang ketiga. Oke, jawabannya bintang. Yang ketiga, yang keempat. Oke. Jawaban yang berikutnya menurut kelompoknya Faisal adalah segi 5 yang terakhir. Ya. Tuh. Betul nggak? Di sini salah. Ada tanda satu ya. Harusnya apa itu? Segitiga. Oke, lanjut. Pak. Ya. Terus? Berikutnya. Betul, ini yang terakhir. Tepuk tangan dong untuk kelompoknya. Silakan duduk kembali, terima kasih. Nah, tentunya semuanya sudah menyelesaikan tugasnya. Silakan duduk dikumpul. Nah, baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional dengan 4 prinsip. 4 hal. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Menyusun hal yang besar menjadi kecil. Yang kedua, yang ketiga, abstraksi, yaitu apa tadi? Apa ini? Apa ini? Mengambil yang benar, yang salah tidak perlu diambil. Dipilah nih. Yang terakhir, menyusun supaya diurut supaya menjadi urutan yang benar. Baik, terima kasih untuk anak-anak hari ini kalian sudah belajar semuanya luar biasa untuk kita. Tepuk tangan untuk semua. Kita lanjutkan lagi untuk belajar apa? Coding dan kecerdasan artificial. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.